Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Ruslan dengan NIM 411221110017. Di sini saya akan mempresentasikan final tugas mendesain struktur atas dan bawah pada mata kuliah Studio Perancangan 1 yang didosini oleh Ibu Suci Putri Elja STMT dan Ibu Eka Nur Fitriani STMT. Pada umumnya di sini kita mendesain pada bangunan kantor dengan jumlah lantai 4 lantai tambah satu lantai atap dengan total tinggi bangunan 18,2 meter yang berlokasi di Jakarta dengan sistem struktur sistem rangka pemikul momen khusus. Di sini kita menggunakan standarisasi SNI 2847 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan SND 1727 2020 tentang beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Dan S1 lagi SNI 1726 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Ini salah satu layout perencanaan kita dan dari lantai satu membeda untuk lantai 2 sampai lantai 4 itu tipikal sama ya untuk layoutnya yang lantai satu dan lantai dasar itu yang lantai dasar digunakan untuk basement dan untuk lantai satu memang gak jauh beda dengan lantai 2, mungkin hanya untuk penataan ruangan yang berbeda. Ini merupakan perencanaan tampak bangunan kita. Lanjut pada perencanaan elemen struktur. Nah, di sini kita sudah merencanakan elemen struktur atas mulai dari plat, balok hingga kolom. Nah, di sini untuk plat itu ada dua jenis, ada yang satu jalur sama ada satu jalur dan dua jalur. Di sini untuk plat sendiri acuannya menggunakan SNI 2847 2019 dan balok balok juga ada dua jenis yaitu balok balok L sama balok T. Di untuk balok untuk balok sendiri itu menggunakan SN 847 2019 pada pasal 8.12.2 dan pasal 8.12 dan titik 3. Lanjut kepada kolom. Ini kita kolom sudah dihitungkan dalam laporan yang didapatkan ya. Titik-titik sudah kita rencanakan pada titik-titiknya. Lanjut pada modelisasi struktur. Setelah kita merencanakan elemen struktur, lanjut kita memodelkan struktur pada software etap. Nah, di sini kita sudah memasukkan beban-beban yang sudah dihitung di elemen struktur tersebut. Contohnya di sini untuk penginputan beban hidup tambahan ya. Di sini satu ruangan 2,5 kN dan untuk beban matinya contohnya 3,08 kN. Lanjut untuk analisa struktur atas. Nah, di sini analisa struktur atas ini pun kita hitung lebih detail lagi ya. Di sini untuk apa sih? Struktur untuk gempa. Di sini menggunakan SNI 1726 2020 pada pasal 2,6,1 ya. TA min sendiri itu dengan rumus CT kali HNEK sama dengan 0,046 kali 18,2 pangkat 0,9 dengan hasil 0,634. Ini sudah dihasilkan dari perhitungan itu sendiri. Nah,
Ini untuk parameter SD-nya itu SD satunya itu 0,548, koefisien CO-nya 1,4, serta koefisien CT-nya 0,0466, serta koefisien X-nya 0,9 dengan tinggi struktur 18,2 meter. Ini untuk pemodelan gempanya. Lanjut ke analisa struktur bawah. Di sini kita sudah ada data sondir, yang dimana data sondir tersebut dilakukan penyundiran pada 7 titik dengan hasil yang berbeda. Namun mungkin ini ada kejadian, apakah ada yang menghalangi atau kendalanya apa, sehingga kita ambil beberapa titik yang sama. Tidak lupa untuk memperhitungkan analisa struktur bawah, kita juga hitungkan untuk kolomnya. Di sini ada 20 kolom, di mana dengan besar beban vertikalnya berbeda-beda, namun ada selisih yang tidak berbeda juga. Untuk perhitungan detailnya sudah dijelaskan dalam laporan. Lanjut ke desain struktur. Setelah semuanya desain struktur atas, setelah semuanya diperhitungkan, untuk desain atas bawahnya juga kita perhitungkan finalnya, mulai dari kolom, balok hingga plat. Di sini sudah kita desain strukturkan pada etap dengan ada beberapa warna. Di sini untuk warna hijau ini untuk menandakan bahwa bangunan tersebut aman menggunakan perhitungan yang tadi itu. Nah, untuk yang kuning ini cukup aman, cukup aman, cukup aman untuk ini posisi balok. Nah, untuk di sini ada warna merah. Di sini cukup riskan ataupun harus ditambahkan perhitungan atau ya, di perkuatan, tambahkan perkuatan untuk pada bagian sini ya, karena hasilnya merah kita. Nah, di sini kita sudah hitung, contohnya itu nama kolom dengan kolom K1 dengan ukuran kolom 50 kali 50 cm dengan kuat geser yang dihasilkan dari atap itu 1,79 dan 1,77 dengan diameter sengkang 13 ya, 13 dengan jarak sengkang 125. Untuk plat sendiri itu ada plat yang satu arah dan plat yang dua arah. Di sini platnya rencana tebal 13 cm dan yang plat satu arahnya itu 12 cm. Setelah kita hitung di laporan itu terdapat hitungannya seperti gini. Nah, untuk diameter tulangan sendiri itu menggunakan M10 atau besi diameter 10 ya, dengan jarak sengkang 20 menggunakan FC 30. Untuk kolom sendiri ini menggunakan beton FC 35 MPa dengan untuk plat dengan mutu tulangan FP400 dengan tegangan tinggi efektif 1,05. Ini merupakan data yang sudah kita hitung di laporan dan angka-angka yang didapatkan dari etap. Nah, dengan hasil satu oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangannya yang saya presentasikan.